Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita mau membahas mengenai materi masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi yang kita bahas terdiri dari dua macam, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik meliputi konsumsi, produksi, distribusi, sedangkan masalah pokok ekonomi modern meliputi 1. Barang apa yang harus diproduksi. 2. Bagaimana barang harus diproduksi. 3. Untuk siapa barang harus diproduksi. Yang pertama, kita mau membahas mengenai konsumsi, yaitu tadi mengenai masalah pokok ekonomi klasik, yaitu yang pertama adalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi? Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi bisa berasal dari dalam, bisa berasal dari luar, dari dalam diri manusia itu sendiri, dan berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam seperti usia, gaya hidup, selera, dan lain-lain. Contohnya, selera anak-anak berbeda dengan selera orang tua dalam hal berpakaian. Kemudian, faktor dari luar seperti tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tempat tinggal, dan lain-lain. Contohnya, seorang yang mempunyai penghasilan tinggi, tingkat penghasilan tinggi sangat berbeda dengan seorang yang mempunyai tingkat penghasilan rendah. Contohnya, misalkan seorang direktur sangat berbeda dengan seorang petani. Ketika seseorang melakukan kegiatan konsumsi, harus memperhatikan nilai guna suatu barang. Nah, nilai guna setiap konsumen itu berbeda, tetapi memiliki tingkat kesamaan yang sama, yaitu utility yang maksimal, nilai guna yang maksimal. Perilaku konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi
muncullah dua teori perilaku konsumen, yaitu satu, teori pendekatan kardinal, dua, teori pendekatan ordinal. Bisa disimpulkan bahwa perilaku konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi itu muncullah teori perilaku konsumen, yaitu teori pendekatan kardinal dan teori pendekatan ordinal. Yang pertama, teori pendekatan kardinal. Tokoh yang mengembangkan teori pendekatan kardinal ini adalah Hermann Heinrich Gonsen. Gonsen membagi utility atau tingkat nilai guna suatu barang atau jasa terdiri dari dua, yaitu total utility dan marginal utility. Total utility adalah jumlah total yang didapatkan konsumen atau oleh konsumen saat dia mengkonsumsi barang maupun jasa. Sedangkan marginal utility merupakan utilitas tambahan yang didapatkan konsumen untuk setiap tambahan barang maupun jasa yang dikonsumsi. Coba perhatikan tabel di bawah ini. Di situ ada tabel total utility dan marginal utility konsumsi jus. Di kelas pertama, nilai gunanya atau nilai total marginalnya 40. Nilai guna tambahnya 40. Kemudian di kelas kedua, nilai guna totalnya 70 mengalami kenaikan, tetapi nilai guna tambahnya itu mulai turun. Nilai guna tambahnya yaitu 30. Di kelas ketiga, total utility-nya 70, 90 ya. Marginal utility-nya 20 dan seterusnya. Dari tabel di atas, jika seseorang konsumen melakukan konsumsi yang terus-menerus, pada awalnya total marginal utility-nya naik, tetapi lama-kelamaan akan mencapai titik jenuh dan utility-nya negatif atau law of diminishing marginal utility atau disebut juga dengan hukum Gonsen 1. Kemudian hukum Gonsen 2. Hukum Gonsen 2 itu berbunyi bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga utilitas marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi itu akan sama. Perbedaannya dengan hukum Gonsen 1, kalau hukum Gonsen 1 hanya terdiri dari satu barang saja, jadi satu macam. Kalau di hukum Gonsen 2 ini terdiri dari beberapa macam, cuma pada tingkat kesamaannya itu sama, yaitu mempunyai kepuasan sama. Misalkan
susu dan teh. Tingkat kepuasannya sama. Hanya ini saja materi yang kita bahas untuk hari ini. Dan untuk materi berikutnya, yaitu materi yang kedua, yaitu tentang produksi, akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi hari ini.